Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat realita dimanapun Anda berada. 89,1 Realita FM beragam hiburan dan informasi kembali menyapa Anda hari ini kerabat realita 27 Februari 2025 bersama Nisa Arumi. Dan kali ini Nisa tidak sendirian, kerabat realita di studio sudah ada beberapa narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas seputar SPT tahunan dan pengenalan aplikasi Cortex bersama kantor pajak Pamekasan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, ada Bapak Rahmat Basuki SEMT selaku Kepala KPP Pratama Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nisa dan pendengar semuanya Realita FM. Oke, baik. Kemudian di studio juga ada Bapak Aditya Satya Nugroho SMN selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nisa dan selamat pagi juga kerabat realita dimanapun Anda berada. Baik, kemudian terakhir ada Pak Jaka selaku penyuluh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jaka. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nisa. Oke, baik. Jadi sebelumnya untuk kerabat realita for your information, jadi kali ini kerabat realita kita tidak hanya live di frekuensi 89,1 Realita FM, kita juga live di akun YouTube kami di Realita Official. Jadi untuk kerabat realita bisa langsung layangkan beberapa pertanyaan mungkin seputar SPT tahunan dan pengenalan aplikasi Cortex di layanan komentar atau juga bisa langsung like, komen dan juga subscribe. Dan untuk kerabat realita kali ini kita langsung saja ya Bapak. Mungkin untuk kerabat realita yang penasaran kali ini seputar SPT tahunan, kita mulai dari Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat mungkin bisa dijelaskan Pak Rahmat, apa saja sih kewajiban perpajakan ini Pak Rahmat? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Nisa, mohon izin saya menyampaikan pertama ucapan terima kasih pada Realita FM khususnya yang memberi kesempatan pada kami untuk hadir di sini dan bertemu dengan para pendengar semuanya Realita FM. Yang kedua tentunya saya mau mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat di wilayah administrasi KPP Pratama Pamekasan. Jadi KPP Pratama Pamekasan kebetulan wilayahnya Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumeneb. Jadi kenapa saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih ini? Pertama, satu adalah di tahun 2024 yang lalu kami atas dukungan masyarakat wajib pajak tentunya telah mencapai target yang diharapkan di atas 100% dan alhamdulillah dari sisi pertumbuhan itu maksudnya kenaikan terhadap penerimaan tahun sebelumnya itu kita tumbuh sebesar kurang lebih 28%. Jadi ini paling tidak mencerminkan ya ekonomi masyarakat di Kabupaten Pamekasan dan Sumeneb itu tumbuh lebih baik, yang mudah-mudahan dukungan dalam bentuk capaian penerimaan pajak yang cukup menggembirakan ini akan terus bisa kita capai ke depannya, dan itu sebagai bentuk juga cerminan peningkatan ekonomi di masyarakat di Kabupaten Pamekasan ini. Itu Mbak. Oke, baik. Jadi ini salah satu bentuk pencapaian yang luar biasa ini Pak Rahmat ya. Dan ini juga salah satu keberhasilan juga dari kantor pajak Pamekasan. Baik Pak Rahmat, mungkin ada tambahan dari Pak Aditya ya untuk tadi bahas tentang kewajiban perpajakan. Pak Aditya. Terima kasih Mbak Nisa. Terkait dengan kewajiban perpajakan ya. Jadi kewajiban perpajakan ini kita kan ada mungkin dikenal dengan ada subjek pajak ya untuk orang pribadi atau dengan statusnya wajib pajak badan. Nah ini untuk kewajiban orang pribadi mungkin ya. Kewajiban orang pribadi ini ada kewajiban orang pribadi usahawan atau juga dengan karyawan. Nah ini untuk orang pribadi ini ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan untuk kewajibannya. Nah untuk SPT tahunan orang pribadi ini itu wajib dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret. Gitu. Tanggal 31 Maret, dan untuk yang badan itu paling lambat dilaporkan 30 April. Nah, jadi setiap 3 bulan tahun pajak berakhir. Dan kalau untuk PP dan yang badannya 4 bulan tahun pajak, setelah tahun pajak berakhir. Nah itu jadi itu mungkin.
Oke, mungkin nanti mic-nya lebih didekatkan. Pak Rahmat mungkin tadi hanya menyapa begitu ya, Pak Rahmat mungkin Oke. bisa dijelaskan Pak Rahmat. Ya mungkin sedikit saya tambahkan dari Pak Adit tadi sampaikan bahwa memang ada kewajiban pelaporan. Sebenarnya kewajiban perpajakan itu ya masih banyak lagi. Pertama mulai misalnya pendaftaran terkait dengan NPWP, mulai dari kemudian proses kalau kewajiban pajak berarti membayar pajak, menyetor pajaknya misalnya seperti itu, dan WP tertentu ada juga kewajiban memotong atau memungut pajak dari wajib pajak lainnya seperti itu. Dan tadi kemudian yang kebetulan memang kewajiban awal tahun setiap tahun itu seperti yang disampaikan oleh Pak Adit terkait dengan pelaporan SPT tahunan itu. Sekali lagi kami mengharapkan sangat di momen yang masih belum untuk wajib pajak orang pribadi masih belum melewati akhir Maret, dan untuk WP Badan belum melewati akhir April. Diharapkan teman-teman atau saudara kita masyarakat wajib pajak itu untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Oke, Kira-kira gitu. baik. Jadi memang harus ada kesadaran begitu ya Pak dari Betul. masyarakat. Mungkin ini paling pojok sendiri. Pak Jaka, dari tadi kita bahas tentang kewajiban perpajakan Pak Jaka, kali ini kita bahas tentang Kortex Pak Jaka. Apa sih aplikasi Kortex ini Pak Jaka? Mungkin kegunaannya bisa disampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum tahu Pak Jaka. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi sebenarnya Kortex itu sudah lumayan lama kita bangun. Jadi udah kurang lebih sekitar hampir 10 tahun mungkin untuk membangun suatu sistem di mana dia itu gampangannya itu selama ini DJP itu banyak sekali rumah. Mulai dari kalau mau mendaftar itu ada IREK, kemudian untuk pelaporan SPT PPN itu ada e-faktur, ada aplikasi faktur, kemudian ada pelaporannya web faktur, banyak sekali rumah-rumah ini. Nah, cuma rumahnya memang kecil-kecil gitu. Nah, Oke. gampangannya itu sekarang kita buat rumah yang besar. Nah, jadi pintunya satu nanti. Kalau dulu banyak rumah, banyak pintu kan. Nah, akhirnya masyarakat kan jadi, wah ini mau kemana nih? Bingung gitu ya? Bingung ya. Oh mau lapor IREK, terus mau setelah lapor, setelah mau daftar IREK, setelah daftar mau lapor beda lagi gitu kan. Nah, kalau sekarang kita itu buat satu rumah yang besar, yang rumahnya itu nanti ada kamar-kamarnya. Jadi gampang kan, nanti masuk dari satu pintu itu, kemudian nanti keluar juga dari satu pintu itu. Gampangannya seperti itu. Jadi memang Kortex ini dibuat untuk membuat rumah dari rumah-rumah kecil yang sebelumnya sudah ada gitu. Dan ya namanya juga rumah gitu ya. Sama seperti orang baru bangun rumah pindahan ya, walaupun rumahnya besar, gede, cuma kan tetap aja repot ya Mbak, jadi saya Betul. jadi nggak langsung settle gitu ya. Nah, Oke. biasanya kan mungkin belum ada AC-nya, masih kipas angin gitu ya. Memang tantangannya, challenging-nya masih ada karena memang kita berbenah di sini. Nah, cuma berbenahnya memang secara bertahap di sini. Namanya rumah baru kan seperti itu. Gitu, Mbak Nisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaka ya. Ini memang sebenarnya lebih ke teknis begitu ya Pak Jaka. Baik, kita kembali ke Pak Rahmat ya. Kalau tadi luar biasa informasi yang sebenarnya di atas 100% pencapaiannya ya Pak Jaka ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Jaka, SPT tahunan itu seperti apa Pak Jaka? Apalagi untuk masyarakat yang mungkin ini masih lalai begitu Pak Jaka. Pak Rahmat. Mohon maaf Pak Rahmat ini kepikiran Pak Jaka terus ini. Mohon maaf Pak Rahmat. Iya Terima silakan Pak kasih Rahmat. Mbak Nisa. Jadi memang gini, SPT tahunan itu ya kewajiban wajib pajak itu memang harus salah satunya kewajibannya tiap tahun itu melaporkan SPT tahun. SPT tahunan ini sebenarnya bentuk laporan dari wajib pajak ya, isinya terkait dengan mungkin besaran penghasilan, kemudian besaran kewajiban pajaknya yang sudah dibayar, kemudian barangkali juga terkait dengan jumlah kekayaan yang ada itu
tertuang di SPT tahunan itu, dan juga barangkali ada kewajiban-kewajiban dari wajib pajak. Itu semuanya dilaporkan di apa namanya, di SPT tahunan tersebut. Nah, ini memang menjadi kewajiban kita semua. Kita semua kebetulan kan juga wajib pajak ya, untuk melaporkan itu, dan rasanya itu bagian dari bentuk itu cerminan kepatuhan kita bahwa kita itu memang punya kewajiban dan punya tanggung jawab, punya kepedulian untuk membawa institusi pajak maupun juga terkait dengan kewajiban masing-masing kita itu agar bisa terpenuhi. Karena kita memang tahu Mbak, kalau tadi apa namanya saya sebutkan bahwa capaian kita alhamdulillah sudah di atas 100% tahun lalu. Bahkan Mbak, 5 tahun terakhir ini kita tercapai terus di Pamekasan ini. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi buat masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Pamekasan dan Sumeneb tentunya. Oleh karena itu, karena memang manfaat pajak ini memang untuk semua, dan kalau kita tahu berdasarkan struktur APBN itu lebih dari 70% penerimaan negara di APBN itu kami kelola di Direktorat Jenderal Pajak ini, dari sektor pajak. Oleh karena itu ya, dukungan dari masyarakat semua itu memang sangat berarti buat negara ini. Oke, berarti memang untuk kesadaran dari masyarakat Pamekasan luar biasa ya Pak. Semoga ini terus bertahan. Amin. Ini 5 tahun terakhir di atas 100% ya. Oke, baik. Mungkin kita bergeser ke Pak Adit. Mohon maaf ya Pak Rahmat, tadi dipanggilnya Pak Jaka nih. Karena memang Oke, ini Pak Adit, kita bahas Kortek lagi Pak Adit. Kita mungkin bagaimana caranya sih Pak Adit untuk mendaftar dan juga cara mengakses untuk aplikasi ini. Oke, Pak Adit. terima kasih. Jadi untuk Kortek ini tadi sudah disampaikan sama Pak Jaka ya tadi ya Mbak Nisa, bahwa Kortek ini adalah aplikasi yang terbaru, aplikasi yang di-launching oleh DJP, yang pasti akan lebih baik dari aplikasi yang sebelumnya gitu. Karena pasti tujuan DJP dalam hal ini membangun Kortek itu adalah untuk memudahkan, sebenarnya intinya memudahkan wajib pajak, lebih memudahkan karena tadi lewat satu pintu. Nah, jadi dengan satu pintu itu nanti wajib pajak bisa langsung mengakses satu aplikasi, dan nanti bisa dari satu aplikasi itu bisa nanti mengakses menu-menu yang lainnya, termasuk pelaporan, pembayaran. Nah, untuk aplikasinya itu kita bisa masuk ke Kortek Pajak Go.id, kortekdjp.pajak.go.id. Nah, itu bisa langsung, kalau mau coba nanti bisa kita praktek bisa juga Mas. Praktek di sini. Nanti mungkin ya kerabat mereka pun tes di ini apa namanya, di laptopnya atau di HP-nya bisa juga. Nanti masuk ke itu, nah, nanti ada namanya aktivasi. Jadi kita harus dibedakan dulu, apakah dia dulu sebelumnya di aplikasi yang lama dia sudah pernah menggunakan DJP online. Nah itu Mbak. Apabila dia sudah pernah, nah, nanti masuk ke aktivasi juga Mbak. Aktivasi. Jadi ada menu namanya aktivasi di bawah itu. Paling bawah itu nanti masuk situ. Nanti sebenarnya aktivasi kalau yang sudah pernah akses itu hanya untuk memvalidasi ulang ya, validasi ulang gitu. Jadi kita ada validasi ulang apa benar ini WP yang sama dengan yang itu yang sebelumnya. Nanti dia masuk ini, nanti ada validasi wajah juga itu Mbak. Nah itu jadi dari situ nanti setelah validasi nanti dikirim OTP, jadi kayak kode ke emailnya, nanti bisa lewat email sama HP juga. Nah itu nanti dikirim, nanti dikasih akses nanti untuk bisa langsung masuk Mbak. Nanti pada saat akses pertama kali itu langsung diminta bisa ganti, nanti dibuatkan langsung passwordnya Pak. Jadi pertama kali itu langsung dibuatkan user passwordnya. Nah nanti usernya biasanya pakai nick gitu. Nah passwordnya nanti diberikan langsung. Nah nanti pada pertama kali login itu nanti kita langsung bisa rubah passwordnya. Jadi itu. Jadi kalau untuk yang tadi yang pertama apa sih? Yang sudah pernah ya. Nah kalau yang belum nanti dia ada buat ya. Buat ini user dulu. Jadi dia nanti masuk ke itu, nanti misalnya dia belum punya NPP gitu. Nah itu nanti ada pilihannya juga. Jadi bisa langsung registrasi. Kalau dulu kan kalau registrasi itu harus lewat direct gitu ya. Jadi terpisah gitu aplikasi. Nah kalau sekarang ya di satu pintu ada ininya apa namanya, bisa diklik langsung buat pertama kali buat. Nah itu nanti tinggal ngikutin petunjuknya. Nanti kalau sudah itu nanti dapat login juga otomatis. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit.
Mungkin untuk kerabat realita banyak sekali yang sudah bergabung ini Bapak di akun YouTube kami, dan juga ada beberapa juga pertanyaan yang sudah masuk. Tapi kerabat realita, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Luaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Masih bersama Nisa Rumi, Kerabaralita dan beberapa narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Rahmat Basuki SEMT selaku Kepala KPP Pratama Pamekasan. Ada Bapak Aditya Satya Nugroho SMN selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3. Dan juga ada Pak Jaka selaku penyuluh. Gimana, masih semangat ya Pak ya? Semangat. Harus semangat. Harus semangat. Ini juga antusias dari masyarakat yang mungkin masih banyak yang belum paham ya Bapak. Mereka mungkin nanti kita di akhir bahas tentang beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan. Terima kasih untuk Kerabaralita sudah berpartisipasi ya untuk talk show pada pagi hari ini. Dan kita langsung saja Bapak kembali ke pembahasan kita seputar SPT tahunan dan pengenalan aplikasi Cortex. Kita ke Pak Rahmat Basuki dulu. Untuk siapa saja nih Pak Rahmat yang harus menyampaikan SPT tahunan ini Pak Rahmat? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi bahwa SPT tahunan ini pada dasarnya adalah kewajiban seluruh wajib pajak ya, seluruh wajib pajak. Nah, wajib pajak ini biasanya kita pilah menjadi dua tadi, ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ya. Jadi wajib pajak orang pribadi ya seperti kita ini ada bagian dari wajib pajak orang pribadi kira-kira gitu kan. Kemudian kalau wajib pajak badan itu kan ya ada PT, ada CV, ada yayasan, koperasi dan seterusnya, itu bagian dari wajib pajak badan. Dan seperti tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sedikit sama Pak Adit, mereka punya kewajiban khususnya terkaitkan dengan kewajiban pelaporan SPT tahunan ini. Memang tadi dipilah ada dua. Ada kalau wajib pajak orang pribadi itu sampai dengan Maret. Oleh karena ini sudah mau menjelang masuk Maret ini, tinggal waktunya sudah semakin dekat ya, kita harapkan untuk segera melakukan pelaporan. Kemudian wajib pajak badan memang masih sampai dengan akhir April, seperti itu. Oke. Jadi untuk yang pribadi Maret ini ya Pak ya? Maret. Oke, baik. Jadi ini sekaligus pengumuman nih untuk masyarakat Kerabaralita dimanapun Anda berada untuk patuh untuk segera bayar gitu ya Pak ya. Baik, kita bergeser ke Pak Adit ya Pak Adit. Kita bahas Cortex lagi Pak Adit ya. Sejauh ini untuk pengenalan Cortex sendiri Pak Adit sejauh apa? Apakah memang sudah ada penyuluhan kah ke masyarakat kita di Kabupaten Pamekasan, atau mungkin ada webinar khusus atau istilahnya kalau tadi kata Pak Adit itu secara langsung praktek gitu ya Pak Adit? Monggo dijelaskan Pak Adit. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi terkait dengan sosialisasi ya mungkin ya. Iya betul. Terkait sosialisasi Cortex ini sebenarnya sudah kita lakukan dari awal Januari sebenarnya. Awal tahun ini itu di KPP Pratama Pamekasan itu kita membuka kelas ini Mbak, setiap hari Rebo itu. Nah, itu untuk yang kita waktu itu kita kirim berapa sampling gitu, beberapa wajib pajak. Nah, itu terus kita buka juga umum. Jadi kita buka pokoknya tiap hari Rebo itu. Dan terus selain itu juga kita berapa kesempatan juga sudah melakukan sosialisasi ke bendahara. Memang waktu itu kita ada himbauan juga dari kantor pusat, kita fokuskan dulu ke bendahara karena bendahara itu kan langsung praktek gitu. Pasti karena dia Januari itu sudah mulai langsung digunakan. Jadi kemarin kita fokus ke bendahara, kemarin sudah kita melakukan sosialisasi ke bendahara seluruh Kabupaten Sumeneb pertama, kemarin juga yang Pamekasan sudah juga. Jadi itu sudah kita lakukan itu Mbak, terkait tender. Memang terkait dengan kendala-kendala tadi yang disebutkan, memang itu kita kan aplikasi baru ini Mbak ya. Betul. Jadi kita selalu berkembang. Insya Allah apa yang ada di bawah, apa yang masalah-masalah itu akan kita kumpulkan dan nanti dan sebenarnya langsung dieksekusi juga, langsung berbaikan sama kantor pusat juga. Mungkin ya itu tadi. Jadi mungkin ada masalah waktu aja sebenarnya. Jadi insya Allah pasti akan kita usahakan Cortex lebih baik dari sebelumnya pokoknya. Jadi kita perbaikin terus ini. Baik. Namanya aplikasi baru begitu ya Pak ya. Bertahap begitu. Baik. Ada tambahan dari Pak Jaka. Memang siap. Monggo Pak Jaka. Ya, saya pelaku di sini. Akhirnya mengaku juga.
Kalau posisi saya sebagai penyuluh itu kita sudah lakukan sosialisasi dari 2024, Mbak. Bahkan kita bulan Mei itu sudah mulai beberapa wajib pajak besar terutama. Jadi itu simulasi dulu karena memang kan akunnya launchingnya kan baru awal tahun. Tapi ada simulasi daminya di situ. Jadi benar-benar di simulasi itu seperti aplikasi yang ada sekarang, mulai dari pendaftaran bagaimana, kemudian kalau PKP seperti apa gitu. Dan itu kita rutin hampir tiap hari. Oke. Mulai dari Mei, Juni itu kita sudah hampir tiap hari melakukan sosialisasi seperti itu. Itu sampai capeknya minta ampun itu. Ini sekaligus curhat nih. Iya, curhat itu bisa tiap minggu pijet saya itu. Jadi saking capeknya. Oke. Nah, kemudian kita juga membuka juga selain yang diundang memang wajib pajak yang salah satunya pembayar terbesar, Oke. kemudian pemda instansi pemerintah itu pastilah kita undang. Tapi juga kita membuka kepada wajib pajak yang memang penasaran dan mau belajar gitu kan. Nah itu kita buka di tiap hari Rabu biasanya. Kelas pajak dalam bentuk kelas pajak itu. Kemudian kita juga aktif sekali untuk melakukan sosialisasi juga, apalagi sejak di launching. Jadi awal Januari itu kita diundang. Itu seminggu kita bisa 3 kali, bisa 4 kali ke mana-mana untuk melakukan sosialisasi, dan bahkan dalam satu hari itu bisa beberapa sesi gitu. Dan itu bukan hanya bentuknya sosialisasi tapi sudah bimtek. Jadi dari pagi sampai sore. Wah itu capeknya luar biasa juga itu. Tapi ya itu memang namanya rumah baru, aplikasi baru, besar-besarnya rumah ya Mbak ya. Misalnya kita punya rumah baru nih, sebesar-besarnya rumah, semegah-megahnya rumah, ya namanya masih baru, pasti capek gitu ya. Pasti capek, kemudian pasti belum proper banget ya, pasti belum, karena mungkin AC-nya masih belum nyala ya, mungkin dayanya masih rendah gitu ya, mungkin airnya juga macet-macetan, belum ada PDAM, masih pakai air sumur gitu ya. Nah tapi kita tetap berbenah, kita lakukan perubahan walaupun ya memang sampai sekarang memang belum 100% ya, tapi sudah ada perbaikan begitu. Dan memang ini terpusat Mbak, jadi memang kantor pusat kami yang melakukan perbaikan begitu. Di kami pelaksana di sini sebagai KPP pelaksana di sini. Jadi mohon maaf kalau misalnya masih ada lemot-lemot kalau di pagi sama siang hari ya, tapi kalau malam kami pastikan lancar jaya biasanya, karena ya itu sama kayak jalan tol ya, walaupun jalan tolnya lebar gitu, tapi pas waktu momen lebaran kan ya semuanya pengen ya macet juga, jebol juga kan gitu ya, apalagi pas waktu kayak akhir-akhir pelaporan. Nah di kita kan memang termasuk saya ya, masyarakatnya kalau gak mepet-mepet kadang gak mau nih. Jadi pas misalnya pelaporan sampai dengan akhir bulan gitu, masih tanggal 10 santai lah, 15 santai lah, 20 santai lah. Nah, baru pas waktu tanggal 30 31 semuanya nih. Nah jadi sama kayak jalan tol, walaupun lebar, walaupun ya seseluasa itu, tapi kalau banyak juga yang mengakses ya antriannya panjang juga gitu. Makanya kalau malam biasanya lancar banget memang begitu Mbak Nisa. Oke, baik, itu sekaligus keluh kesah ya dari Pak Jaka, karena memang dari kantor pajak sendiri memang sudah mengusahakan semaksimal mungkin begitu ya Bapak. Oke, kita kembali ke Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat ya, untuk sanksinya Pak Rahmat, seperti apa sih Pak sanksinya jika tidak melaporkan SPT ini Pak Rahmat? Ya, terkait dengan sanksi tidak melaporkan SPT tahunan ya. Jadi memang berdasarkan ini tertuang di undang-undang juga ya, bahwa tadi kan sudah saya sebutkan ada 2 wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Betul. Kalau orang pribadi memang besaran sanksinya jika tidak lapor SPT tepat waktu itu besarannya ada 100.000. Namun untuk badan ini jauh lebih besar nih. Makanya karena badan dianggap harusnya lebih mengerti dan terkait dengan kewajiban perpajakannya juga. Itu ada sanksi ketika terlambat lapor, itu ada 1 juta. Jadi 10 kali lipatnya dibanding wajib pajak orang pribadi. Betul. Oleh karena itu
seperti tadi sudah disampaikan Mas Jaka, kita harapkan agar masyarakat itu tidak menunggu di akhir-akhir waktu ketika melaporkan itu. Khawatirnya ya pertama biasanya antrian kalau ada yang melaporkan secara langsung di kantor pajak, apa juga melalui e-filing dan seterusnya, itu kan tetap ada traffic antrian, kira-kira seperti itu. Nah, kalau semuanya tuh bareng-bareng biasanya kecenderungnya itu ada kemacetan gitu. Oleh karena itu ya harapan kami mudah-mudahan segera lapor, insya Allah itu akan membuat kita lebih nyaman gitu. Oke, baik. Jadi jangan mepet-mepet gitu ya Pak Rahmat ya. Kalau tadi bahas e-filing, ini mungkin bisa dijelaskan ini mungkin Pak Rahmat atau mungkin Pak Adit? Kayak e-filing. Iya. Oke. Tadi saya mungkin mau ini juga sedikit informasikan terkait itu ya, Sanksi. pelaporan, sanksi pelaporannya. Oke. Karena ini kan nanti Maret ini kan kita paling lambat kalau yang orang pribadi itu kan 31 Maret ya, Pak. Oke. Nah, itu kan Maret itu kan Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Dan itu mungkin nanti juga ada libur mungkin seminggu, cuti bersama. Nah, itu juga mungkin perlu diantisipasi juga bahwa jadi kalau bisa kan kita juga punya tagline juga, lebih awal lebih nyaman. Jadi emang kalau bisa mumpung sekarang masih belum akhir Maret, segera lapor gitu mungkin bagi wajib pajak semua. Nah, terkait tadi e-filing ini kan sebenarnya pelaporan SPT secara online misalnya. Nah, itu e-filing. Nah, e-filing ini itu kalau untuk yang sekarang ini kan menggunakan DJP online itu. DJP. Nah, ya. Jadi untuk tahun pajak 2024 ke bawah ini, yang tahun pajak 2024, 2023 itu masih menggunakan aplikasi yang lama. Aplikasi yang lama itu namanya DJP online. Nah, itu nanti di situ ada pilihan e-filing. Nah, nanti di e-filing itu nanti dipilih, nanti dia tinggal memilih jenisnya apa. Apa dia orang pribadi atau badan, nanti ada pilihannya. Kalau orang pribadi, apakah dia penghasilannya di bawah 60 juta atau di atas 60 juta. Nah, tinggal klik-klik aja sebenarnya, Pak. Jadi sebenarnya e-filing itu memudahkan wajib pajak juga. Ya tinggal mengikuti. Nanti kalau misalnya dia sebagai pegawai, karyawan, nanti tinggal misalnya di bawah 60 juta, nanti tinggal ngisi. Berarti dia pakai SS nanti. Kalau yang di atas 60 juta, dia menggunakan S atau OP. Atau dia misalnya usahawan. Jadi sebenarnya e-filing itu memudahkan wajib pajak juga untuk pelaporan secara online untuk e-filingnya. Dan kalau untuk pelaporan itu selain e-filing tadi ada juga pakai ISPT ya. Kalau yang lama itu ada ISPT, ada juga melalui lapor langsung juga KPP kita masih buka juga, atau juga lewat ini ya provider ASP ya. ASP itu jadi kayak perusahaan yang kerjasama dengan DJP. Itu contohnya mungkin Klik Pajak yang gratis ya, Klik Pajak, atau ada pajak online ya, Pak. Pajak online, Pajaku ada juga. Itu jadi ada berapa cara sebenarnya untuk pelaporan SPT. Nah, cuman yang kita mungkin rekomendasi yang e-filing itu ya, Pak. Karena e-filing. Jadi kan juga memudahkan juga. Jadi e-filing itu kan bisa lapor kapan saja. Jadi mau lapor jam 11 malam nih lagi ini santai gitu. Baru ingat nih lapor nih misalnya besok udah paling terlambat itu misalnya tanggal 30 Maret itu jam 11 malam kita bisa lapor langsung bisa. Karena bisa lewat HP juga bisa mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Adit. Kita ke Pak Jaka ya, Pak Jaka. Kalau tadi bahas e-filing mungkin ada tambahan terkait itu, dan juga mungkin bisa dijelaskan juga tadi mungkin belum dibahas fitur-fitur dari Cortex-nya itu, Pak Jaka. Monggo. Mungkin pelaporan dulu ya, Mbak Nisa. Siap. Nah, biar tantretan setuju nih Kak, tak lepai nih. Jadi memang banyak sekali cara untuk melaporkan di sini. Ki mana biampun banyak cara ki alasan. Kalau mencari alasan banyak ini, Pak. Jadi mau ke kantor kita siap. Itu kita banyak sekali loket untuk pelaporan SPT. Kita membuka 3 loket atau bahkan loket di layanan di luar kantor. Kita kemarin ke perkecamatan kita sudah. Kemudian males mau keluar, mau ke sini, kita juga sudah ada DJP online. Kemudian DJP online mungkin ini kita juga ada SP. Intinya banyak sekali cara untuk melaporkan SPT. Ya, engkimon tantretan nyari alasan ki pakun bedehoi kan dek nika saya mah. Cuma
monggo silakan. Ini mengantisipasi bulan puasa seperti Pak Rahmat dan Pak Adit barusan bilang, bulan puasa biasanya kalau sudah bulan puasa, apalagi mau hampir lebaran kan, tak ingat saya laporan kata. Ngapain mau ingat pajak kan gitu kan. Nah, mending beli baju baru, beli kemana kan gitu, mau ke Borong mau mudik, takjil gitu iya borong takjil dan sebagainya. Nah, mumpung ini masih awal Maret, monggo silakan dilaporkan lebih awal kan lebih baik. Nah, di sini jadi biar tantretan saja nikah tak repot bekton ampun para telasen gigi kotu laporan. Nah kan kayak seperti itu repot. Dan pastinya kalau di akhir-akhir ya sama kayak mudik, nanti banyak nanti yang mau laporan, kantor sudah membludak, kemudian nanti walaupun situs DJP online itu juga bisa diakses dan bisa gampang diakses, tapi ya kalau banyak kan tetap aja lemot pada akhirnya gitu. Jadi mudah-mudahan tantretan setuju kita buka atenah kangkui pelaporan SPT tahunan lebih awal begitu. Nah, siapa yang melaporkan engki seandi NPWP aktif, yang punya NPWP aktif, yang memang punya NPWP dan aktif, monggo dilaporkan. Nah, kalau misalnya sudah gak aktif, non efektif, ya gak perlu pelaporan. Gak punya NPWP, gak perlu pelaporan. Nah, sesimpel itu. Oke, baik. Jadi memang banyak jalan menuju Roma gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Yang penting jalan. Nah, kalau gak mau jalan, nah itu gak nyampe Roma itu. Oke, baik. Jadi memang sudah disediakan fitur offline, online-nya juga sudah disediakan. Semua kita sudah ini, bahkan di kecamatan-kecamatan kita kemarin sudah gerak di semua kecamatan. Oke, luar biasa Pajak Pamekasan ini. Kita kembali ke Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Ini kalau tadi sudah dibahas tentang gebrakan-gebrakan dan juga kegiatan-kegiatan di lapangan yang sudah luar biasa, sampai pijet 3 kali seminggu katanya Pak Jaka ya. Oke, ini mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud EFIN ini Pak Rahmat. EFIN ya. Iya, EFIN. Ya. EFIN itu semacam kode elektronik untuk wajib pajak. Jadi memang dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan kita, khususnya terkait dengan secara elektronik, itu kita perlu EFIN itu namanya kalau di kita, singkatan saya agak kurang Electronic Filing Identification Number ya, EFIN. Jadi biasanya termasuk ketika wajib pajak sudah melaporkan secara elektronik, itu kan menggunakan EFIN juga. Kita biasanya diminta untuk memasukkan kode EFIN. Oleh karena itu teman-teman semua atau bapak-bapak ibu semua, para pendengar, bahwa EFIN itu tolong kalau bisa jangan sampai lupa. Nah, kadang-kadang kita itu ketika biasanya itu ada di email kita masing-masing ketika kita sudah melaporkan secara elektronik gitu. Itu agar disimpan. Namun demikian kami jika misalnya ada yang lupa misalnya seperti itu, kami kantor pajak siap akan membantu melalui proses yang kami lakukan, kira-kira seperti itu. Tetap bagaimanapun kami akan selalu membersamai wajib pajak jika ada kesulitan-kesulitan itu. Oleh karena itu sekali lagi terkait dengan EFIN ini, itu adalah sarana khususnya untuk pelaporan pajak, itu memang sangat diperlukan. Oleh karena itu jika kita lupa EFIN, biasanya kita diminta tetap harus memasukkan lagi. Dan jika memang benar-benar lupa, bisa menghubungi kami di kantor pajak. Siap dibantu begitu ya Pak. Oke, baik. Kita ke Pak Adit ya. Mungkin ini bisa dibantu juga sama Pak Jaka. Kondisi seperti apa yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan ini Pak Adit? Tidak disampaikan ya? Iya, kondisi seperti apa yang menyebabkan SPT ini tidak disampaikan, dianggap tidak disampaikan begitu Pak Adit? Oh mungkin, oke, terima kasih. Ini berarti ini ya Pak, dia dianggap tidak disampaikan. Betul. Oh, oke. Jadi kan kalau untuk SPT itu kan sebenarnya ada yang SPT tahunan itu ya. Jadi ada kelengkapan itu. Nah itu biasanya ada berapa kelengkapan yang belum
Untuk khususnya untuk yang lapor e-filing ya, khususnya lapor e-filing atau lapor online itu biasanya ada yang belum lengkap. Nah itu biasanya kita membuat konfirmasi. Jadi kita untuk mengirim konfirmasi ulang ke wajib pajak tersebut untuk melengkapi biasanya. Apabila dalam waktu 1 bulan itu tidak lengkapi, maka itu kita anggap SPT itu tidak lengkap. Oke. Biasanya kita kirimkan juga suratnya ke wajib pajak tersebut untuk memberitahu bahwa SPT-nya tidak lengkap, tidak diakuin. Berarti jadi harus lapor lagi, mungkin itu. Ada tambahan? Mungkin ada tambahan Pak Jaka selaku penyuluh nih Pak Jaka. Selaku pelaku ini. Ya, jadi banyak wajib pajak itu kadang ya sebagian besar sih sudah lengkap ya Pak ya. Jadi pasti 99,99% lah mungkin lengkap. Cuma ada beberapa nih wajib pajak yang mungkin ketelisut atau kadang bandel juga. Jadi ada misalnya wajib pajak yang mengirim melalui pos. Kalau pos kan kita pasti terima ya, kan nggak mungkin kita tolak kan, karena memang kan ya nggak masa kita bilang ke bapak posnya atau ke JNE atau nggak boleh ini ya terus kita tolak kan nggak bisa gitu ya, jadi kita terima. Cuma ada juga yang bandel-bandel lah, jadi nggak tanda tangannya nggak ada loh, gimana mau terima gitu kan, nggak ada tanda tangan. Kemudian misalnya PT CV laporan keuangannya nggak ada, jadi cuma isian aja, nggak ada laporan keuangan. Kemudian misalnya isiannya gak ada, kosongan, beneran kosongan, hanya bener-bener formulir. Itu pernah juga kita ngalamin ya, seperti yang dibilang Pak Adit sebelumnya, kita minta kelengkapan di situ. Nah intinya kita minta kelengkapan, ini loh yang kurang-kurang. Nah nanti setelah itu kita tunggu responnya selama sebulan gak ada respon, nah kita digantung nih jatuhnya kan. Nah kalau cewek digantung kan gak enak ya, cowok apalagi gak enak juga. Nah akhirnya kita ya udah deh, ini digantung terus nih, udah berarti dianggap tidak disampaikan begitu. Jadi seperti itu sih dinamikanya di lapangan, seperti itu. Ada juga yang ininya kurang, kelengkapannya ya seperti itu sih, lebih kepada pengisiannya. Jadi pada intinya Pak Jaka ini, jadi untuk kerabat realita ataupun masyarakat Pamekasan yang mendata namun tidak keseluruhan begitu, baik tidak ada tanda tangan dan lain sebagainya, itu dianggap tidak sah begitu. Iya, misalnya dipotong 4 juta misalnya, tapi nggak ada buktinya. Nah itu kan juga ada di kita gitu, udah dipotong minta pengembalian lagi karena di kita kalau ada lebih bayar dia bisa minta pengembalian gitu, bisa minta pengembalian, tapi gak ada bukti-buktinya lah, gimana mau dikembalikan. Nah itu kita bisa minta permintaan kelengkapan di situ. Siap. Silakan. Iya, silakan Pak Adi. Ini kan tadi kan kita ngomong kelengkapan itu. Nah ini nanti kalau dengan Kortek itu nih, kita ngomongin ke depannya nih. Kita ngomongin yang legacy ya, yang lama gitu. Jadi nanti kalau Kortek itu nanti ada lebih enak lagi ya Mbak. Jadi wajib pajak semua kalau nanti setelah menggunakan Kortek, nanti mungkin penggunaannya untuk tahun pajak berikut ya, tahun pajak 2025 nanti, tahun depan. Nah itu nanti kita ada namanya tax account payer, tax account ya. Nah itu nanti di situ wajib TAM itu di wajib pajak itu bisa ngelihat apabila nanti ada SPT, nanti bilang lengkap, itu bisa kita cek juga langsung. Kalau sekarang ini kan kita nggak tahu tuh, WP nggak tahu statusnya apa. Tapi nanti kalau untuk yang di Kortek nanti OWP bisa tahu, oh ini statusnya nggak lengkap, nggak ini, nanti bisa. Jadi istilahnya kita komunikasi itu langsung di aplikasi itu. Jadi nanti ada surat-surat, nanti kita ada kayak kotak masuk gitu situ Mbak. Ada kotak masuk, oh ini nggak lengkap nih. Jadi nanti bisa dipantau. Ya itu kelebihan Kortek itu, dia bisa mantau semua permohonannya, wajib pajak bisa mantau permohonan sampai mana, terus juga termasuk SPT-nya apa nanti ditolak apa enggak. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan Kortek dibanding yang lama itu. Baik. Mungkin ini terakhir sebelum kita ke beberapa pertanyaan dari masyarakat yang Masya Allah luar biasa ini Pak, yang gabung dan antusiasnya luar biasa. Terakhir mungkin saluran informasi yang mungkin bisa dihubungi nih Bapak untuk mungkin bertanya nih perihal perpajakan di wilayah Pamekasan maupun Sumeneb. Mungkin ada kontak person atau mungkin media Instagram atau mungkin TikTok ya. Monggo Pak Jaka. Siap. Kalau media Instagram sama kalau TikTok sepertinya kita nggak ada, tapi kalau media Instagram kita ada, bisa dicek aja Pajak Pamekasan itu. Kemudian kalau mau lebih private, langsung tanya-tanya bisa melalui WA kita di 0877 3818 1718.
Saya ulangi 0877 3818 1718. Nah, itu untuk WA ya. Kemudian kalau mau telepon kantor juga bisa di 0324 322 170. Nanti bisa langsung ke bagian penyuluh, bisa di situ. Kemudian kalau berkaitan dengan korteks misalnya lemot dan sebagainya, nah karena memang kan itu ke pusat ya, lebih pada pusat. Kalau di Siap. kita kan di sini pelaksana saja, itu bisa langsung ke kantor pusat kami di 1500 200, atau bisa langsung ke portal DJP di www.pajak.go.id gitu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kerabat realita, nanti kita akan ulas beberapa pertanyaan yang sudah banyak sekali di kolom komentar ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, masih bersama Nisa Rumi dan ketiga narasumber kita pada pagi hari ini yang membahas seputar SPT tahunan dan pengenalan aplikasi Kortex bersama Kantor Pajak Pamekasan. Masih semangat ya Pak ya, ini segmen terakhir nih. Harus semangat karena ini banyak sekali yang sudah bergabung Bapak di akun YouTube Realita Official dan juga melayangkan
beberapa pertanyaan. Dan untuk kerabat realita pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya baca satu persatu, namun tidak mengurangi untuk mengcover semua pertanyaan yang ada. Kita mulai dari akun iNews ini Bapak. Pak, ini Korteknya kok sering error Bapak. Ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Rahmat mungkin ya. Monggo Pak Rahmat. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Dari pertanyaan pertama dari iNews ya. Ya, memang saya bisa memahami apa yang terjadi terkait dengan Kortek kita yang memang baru kita terapkan di awal tahun 2025 ini. Seperti tadi kita sampaikan, sebenarnya tujuan atau maksud aplikasi Kortek itu memang sebenarnya itu jauh untuk lebih mempermudah pelayanan, untuk agar mempermudah juga wajib pajak menyampaikan kewajibannya, untuk menambah transparansi kita dalam mengelola administrasi pajak dan lain sebagainya. Namun demikian, sebagaimana tadi juga sudah sering kita sampaikan ya, di awal-awal penerapan Kortek ini memang tidak kita pungkirin bahwa keadaannya demikian, banyak terjadi kendala, lemot atau bahkan gagal, banyak error dan lain sebagainya. Ya, kami meskipun memang ini kami di daerah atau di unit vertikal di bawah di KPP ini ya, tidak bisa semuanya bisa mengatasi karena ada sebagian permasalahan yang ada itu memang dari pusatnya sana. Namun demikian mungkinlah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk membenahi, untuk memperbaiki, untuk berusaha untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Oleh karena itu kami pun yang ada di KPP Pratama itu siap selalu akan siap membersamai masyarakat wajib pajak yang punya permasalahan, punya keluhan terkait dengan hal ini, sepanjang nanti bisa kita atasin di tingkat kantor pajak Pratama, akan kami siap kapanpun. Silakan apakah melalui saluran yang tadi sudah disebutkan ataupun mungkin datang langsung di kantor pajak. Oleh karena itu sekali lagi kami juga menyampaikan permohonan maaf jika di awal-awal penerapan Kortek ini memang masih banyak kendala. Mudah-mudahan di satu sisi kami akan terus berbenah, di sisi lain mudah-mudahan juga dalam pelaksanaan dilakukan itu akan semakin lebih baik lagi. Itu Mbak Nisa. Terima kasih Pak Rahmat ya, karena memang untuk yang namanya baru begitu ya Pak Rahmat, tidak bisa dipungkiri kalau sering terjadi error dan lain-lain. Namun untuk kantor pajak Pamekasan selalu mengupayakan yang terbaik tentunya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Adit atau Pak Jaka, atau kita langsung ke pertanyaan selanjutnya? Ditambah, silakan Pak Jaka. Siap Mbak Nisa. Ya, menambahkan aja. Kortex ini Mbak kalau udah jadi keren. Kalau udah jadi, nah, cuma memang ya perlu inilah ya, namanya juga pindahan-pindahan bertahap itu. Tapi kalau udah jadi ini keren banget. Jujur saya sendiri dulu agak bingung juga, apalagi wajib pajak gitu ya. Siap. Dulu ini mau buat daftar ada IREK, PPN aja ada 3, ada aplikasi faktur, ada web e-faktur, kemudian ada administrasinya di e-faktur.pajak.go.id. Ini baru satu jenis PPN gitu. Nah, sekarang ini ada satu rumah yang besar banget, satu pintu, keluarnya juga dari satu pintu itu. Nah, ini kalau jadi keren banget. Tapi sesuatu yang keren, sesuatu yang besar perlu waktu, need time di sini. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak Rahmat Basuki, di sini pajak berbenah. Direktorat Jenderal Pajak berbenah, kantor pusat kami berbenah untuk aplikasinya. Dan di sini teman-teman di lapangan juga siap membantu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada masalah Kortex, monggo silahkan ke kantor pajak. Kita buka 3 loket khusus untuk Kortex di sini. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Jaka dan Pak Rahmat dan juga Pak Adit. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari akun Nanda Amalia. Bapak, jika terlambat bayar pajak dendanya besar tidak, dan harus bagaimana ini Bapak? Ya, mungkin ini Pak Adit ya, silakan Pak Adit. Terima kasih.
Mbak Nisa tadi Mbak Nanda ya. Mbak Nanda. Oh, Mbak Nanda ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga sama Iya, betul. Pak Rahmat ya. Jadi untuk denda ini khususnya yang umum aja. Jadi untuk yang orang pribadi, mungkin untuk terlambat melaporan SPT tahunan orang pribadi yang 31 Maret itu ya. Nah itu kena denda 100.000 kalau bila terlambat. Dan untuk yang badan itu lebih besar lagi, 1 juta untuk ininya dendanya. Jadi memang harapan kami sih seluruh wajib pajak tahu nih, jadi kewajibannya apa dan dendanya jadi tahu, jadi bisa lebih concern, jadi bisa lebih juga lebih awal untuk melaporkannya, jadi biar nggak takut nanti denda terlambat. Nah itu mungkin itu sih Mbak. Oke, baik. Tapi sebenarnya ini sudah kita bahas di awal ya, tapi terima kasih Mbak Nanda yang sudah berpartisipasi untuk menanyakan hal tersebut. Kita ke akun selanjutnya ini Bapak dari Edi Santoso. Kortek itu untuk pajak apa ya Pak? Rumahkah, kendarankah, atau semua? Nah ini bisa dijelaskan. Silakan Pak Rahmat. Ya, baik Mbak Nisa. Ada pertanyaan dari Mas Edi. Ya, jadi memang bagi kita masyarakat mungkin sebagian juga ya belum sepenuhnya tahu bahwa pajak itu pada prinsipnya memang ada pajak pusat, ada pajak daerah, kira-kira gitu ya. Kalau kami di kantor pajak KPP Pratama ini adalah terkait dengan pajak pusat di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada juga pajak daerah, baik itu pajak provinsi maupun kabupaten. Nah, kalau Kortek tadi disebutkan, ditanyakan, Kortek ini lebih kaitannya terkait dengan administrasi perpajakan pajak pusat. Ada PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai dan lainnya. Kemudian kalau yang tadi disinggung ada pajak rumah atau mungkin Rumahkah, PBB kendaraankah? atau pajak kendaraan. Siap. Itu pajak kendaraan bermotor misalnya seperti itu di luar kewenangan atau administrasi kami. Itu karena memang kalau pajak-pajak tersebut ada di bawah administrasi pemerintah daerah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa Kortek ini lebih terkait dengan kewajiban perpajakan pusat, antara lain terkait dengan PPH tadi, PPN dan seterusnya. Jadi bukan atas pajak rumah atau PBB ataupun pajak kendaraan bermotor tadi. Oke, baik. Ini sudah diluruskan Pak Edi ya, Pak Edi ya. Mungkin nambahin dikit. Oke, silakan Pak Adi. Tadi sampaikan Pak Rahmat tadi ada PPN, PPH ya. Iya, siap. Sebenarnya ada satu lagi tadi PBB. Siap. PBB itu sebenarnya ada 2 jenis juga, perkotaan pedesaan. Nah untuk perkotaan pedesaan itu sekarang semua di Pemda, pajak daerah itu. Tapi ada juga yang pajak PBB yang diambil sama pajak pusat terkait dengan pertambangan, perhutanan, namanya P5L namanya itu. Jadi ada sektornya. Kalau sektor perkotaan pedesaan itu masuknya ke pajak daerah. Ya kalau yang biasanya kan itu yang pedesaan perkotaan ini ya, jadi itu masuknya pajak daerah. Jadi di luar yang Kortek ini. Tapi selain itu untuk yang pertambangan, untuk kehutanan, itu masuk ke kita lewat Kortek ini. Oke, baik. Ini sebenarnya sudah alhamdulillah sekali ya kantor pajak bisa ke sini. Jadi banyak masyarakat yang masih salah kaprah Bapak terkait hal ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Jaka? Atau mungkin kita ke pertanyaan terakhir ini ya. Mohon maaf sekali lagi untuk kerabat realita yang sudah melayangkan banyak sekali pertanyaan dan belum kami cover semuanya. Tapi insya Allah sudah terjawab secara keseluruhan sedari tadi. Baik, ini terakhir dari Andi Arif, akun Andi Arif. Untuk pribadi wajib bayar pajaknya itu bagaimana Bapak? Apakah menengah ke atas atau semua? Nah ini silakan Pak Jaka. Siap, pelaku ini. Pelaku ini. Ya, jadi di kita itu prinsipnya pajak itu berkeadilan, Mbak. Berkeadilan, bukan terus serta-merta semua pajak. Nah, kalau seperti itu kita balik lagi ke zaman kolonial. Nah, di kita itu berkeadilan, intinya apa? Semakin penghasilan sedikit, semakin bayar pajak sedikit atau bahkan nggak bayar pajak. Semakin penghasilan semua itu besar, semakin tinggi bayar pajaknya. Nah, itu prinsip keadilan di sini. Bahkan misalnya ya, kalau karyawan dia belum menikah, belum punya anak, single nih, di bawah penghasilan 4,5 juta per bulan itu nggak ada pajaknya di kita. Ya, jadi kayak UMR Pamekasan kan 2 jutaan ya, 2 juta, mendekati 2 juta ya. Ya berarti itu udah gak ada pajak di kita.
Sesederhana itu gitu. Lebih dari 4,5 juta, apalagi punya anak, penghasilan itu bertambah itu gitu. Jadi kalau ada punya anak, nambah lagi penghasilannya biar gak kena pajak gitu. Jadi di bawah 4,5 juta aman, gak ada pajak kalau karyawan. Okay. Kemudian kita juga berpihak pada UMKM. UMKM yang punya penghasilan orang pribadi ya, orang UMKM omsetnya kurang dari 500 juta setahun, gak ada pajak di kita. Jadi pedagang-pedagang sate, bakso yang sebulan 30 juta, Betul, 25 juta, gak ada bayar pajak di kita gitu. Jadi ini yang salah kaprah kadang, dikiranya semua ada pajaknya, gak ada di kita seperti itu. Untuk yang memang penghasilannya yang seperti itu gitu. Ya tapi kalau ya penghasilannya sudah besar, masa gak ada sumbangsih untuk negara, gak ada sumbangan untuk negara. Nah pajak itu digunakan untuk itu, karena kita butuh uang nih Mbak untuk biaya pendidikan. Ada berapa juta itu yang sudah dapat beasiswa pendidikan, bahkan SMA kan sekarang gratis ya. Betul. Yang mudah-mudahan nanti kuliah juga bisa gratis. Nah seperti itu. Kayak di Siap. Jerman itu kan kuliah bisa gratis tuh. Dulu saya ingat betul tuh waktu saya masih kecil itu, masih SSD itu masih dipungut SPP tiap bulan gitu ya. Nah, Iya, sekarang sudah SMA gak ada SPP. Wah, Betul, ini betul. keren sekali nih. Nah, ini padahal baru berapa tahun nih, berapa puluh tahun yang lalu nih. Enggak puluh tahun sih, baru Mbak, ya kan saya juga masih ini ya, belum tua amat lah. Belasan tahun lah, kurang dari 15 tahun yang Betul. lalu sudah seperti itu. Siapa tahu nanti kuliah gratis gitu. Kemudian juga pelabuhan kita juga banyak membangun jalan tol. Wah, luar biasa ini, sudah dari Jawa itu sudah banyak pembangunan jalan tol. Kemudian juga bansos, kemudian Covid kayak kemarin itu kita di negara-negara lain itu untuk ininya bayar, untuk apa, vaksinnya itu bayar. Vaksin. Di kita gratis gitu. Nah, dia memang pajak itu dari kita untuk kita Untuk juga. kita, oke. Tapi ya untuk penghasilan di bawah PTKP karyawan nggak perlu bayar pajak. Untuk yang di bawah 500 juta nggak perlu bayar pajak. Tapi you sudah penghasilannya 1 M, ya masa nggak bayar pajak gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang dari beberapa pertanyaan sebenarnya bisa dirangkum untuk masyarakat Pamekasan sendiri, masih utamanya untuk pajak pribadi ini ya, masih belum paham begitu ya Bapak. Dan akhirnya di sini di Realita FM sudah mendatangkan dari kantor pajak Pamekasan, alhamdulillah sudah mulai terjawab, dan keresahan-keresahan masyarakat yang mungkin masih salah kaprah tentang tadi, masih ada pajak rumah kah, pajak kendaraan kah. Nah itu sudah diluruskan begitu. Mungkin terakhir ini closing statement dan juga himbauan nih dari Bapak Rahmat Basuki SEMT selaku Kepala KPP Pratama Pamekasan. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi closing statement saya, sebenarnya tadi sebagian sudah saya sampaikan bahwa kami mengapresiasi atas dukungan dari masyarakat wajib pajak di bawah administrasi KPP Pratama Pamekasan, karena memang pajak ini adalah pondasi utama untuk pembangunan di negara kita. Dan tadi sudah saya sampaikan juga, lebih dari 70% APBN itu bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, untuk selanjutnya kami pun tetap masih mengharapkan dukungan seluruh elemen yang ada, masyarakat, baik itu masyarakat wajib pajak, stakeholder kami, termasuk juga di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan ini. Salah satunya kami diundang di Realita FM ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat wajib pajak kita. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dukungan terus untuk bisa mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih transparan, yang lebih berkeadilan. Itu memang kewajiban dan tugas tanggung jawab kami, dan mudah-mudahan kami juga akan siap membersamai masyarakat wajib pajak, baik itu terkait dengan kewajiban-kewajiban pertanyaan ataupun keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari tingkat yang masih awam sampai dengan yang mungkin akan lebih spesifik atau lebih detail, dan termasuk juga terkait dengan penerapan ini Kortek ya. Siap. Kortek ini kami pun di KPP Kantor Pajak Pamekasan
siap membersamai masyarakat apabila ada kendala atau permasalahan terkait Kortek dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Itu Mbak Oke. Nisa. Terima kasih Pak Rahmat Basuki SMT, dan mungkin kita ke Pak Aditya Satya Nugroho SMN selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3. Silakan Bapak, mungkin ada closing statement dan ajakan nih kepada masyarakat kita. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin pertama terkait closing statement dari saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya ya, khususnya kepada wajib pajak wilayah Kabupaten Pamekasan dan Sumeneb yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan juga telah mendukung, mensupport atas pencapaian penerimaan kita tahun 2024. Itu pertama, dan yang berikutnya adalah mungkin ucapan permintaan maaf juga dari kami terkait dengan penggunaan aplikasi Kortek ya. Mungkin apabila selama ini masih ada kendala, kami mohon maaf, tapi insya Allah kami dari pihak DJP dan kantor pusat DJP akan selalu berusaha untuk memperbaiki aplikasi ini segera. Selanjutnya terkait dengan himbauan mungkin ya Mbak Nisa, himbauan untuk pelaporan SP tahunan. Nah ini kami mohon para wajib pajak bisa segera untuk melaporkan SPT tahunan pribadi maupun badannya. Mungkin kita fokusnya on pribadi sampai dengan 31 Maret ini. Karena lebih awal, lebih nyaman, dan juga insya Allah apabila bisa segera dilaporkan itu juga akan mengurangi ya traffic tadi terkait dengan aplikasinya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adit. Kita ke terakhir Pamungkas Pak Jaka. Siap. Saya mungkin mengajak kepada tantretan seteje ya toreh pelaporan SPT tahunan sebelum deki ikaning tinto deki pas mau ikaning tinto pas kun saya pegeloh kan dak nikah ya tore pelaporan SPT tahunan dek kantor pajak siap melalui online, siap ASP, siap banyak cara pelaporan. Nah ini kan 31 Maret deki bisa jadi mungkin hampir lebaran itu atau pas lebarannya mungkin. Nah jadi sebelum itu biar nyaman nanti lebarannya ya toreh Bapak Ibu tantretan seteje kangkui pelaporan SPT tahunan sekelangkong. Oke, terima kasih saya ucapkan ya untuk kantor pajak Pamekasan sudah hadir ke studio Realita FM dan sudah berbagi ilmu, sharing ya Bapak, apalagi tentang aplikasi Kortex ini yang alhamdulillah masyarakat sudah mulai paham begitu ya Bapak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Rahmat Basuki SEMT selaku Kepala KPP Pratama Pamekasan. Terima kasih juga Pak Adit ya selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3, Pak Jaka selaku penyuluh, terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Terima kasih juga untuk seluruh kerabat Realita yang sudah stay tune di frekuensi 89.1 Realita FM dan juga stay tune di YouTube kami di Realita Official. Waktunya Nisa dan juga para narasumber pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.